Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baiti wa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il muttaqin wal ulama'i rasyidin wa syuhada'i wa sholihin min masyarikil ardi ila magharibiha wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yu'idu ilaina min barakatihim wa karamatihim wa mu'jizatihim say'un lillahi lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kamu sungguh-sungguh sudah kita mengenal, kata Rasulullah, awaludin ma'rifatullah, awal beragama itu mengenal Allah. Nah, Allah sendiri berfirman di dalam Quran, kata Allah, hai manusia, jika kamu sungguh-sungguh telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju kepadaku, kata Allah, menuju kepadaku, maka pasti kamu akan menemui aku. Itu disebutkan dalam Al-Quran, di dalam surat kalau salah Insyikak. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun illa rabbika qadhan famulakihi. Sudah itu disebutnya lagi di dalam surat An-Naba. Faman sya'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Artinya maka barang siapa yang menghendaki berjumpa dengan aku, untuk menuju jalan kembali atau mengenal kepadaku, kata Allah. Di dalam surat Al-Ankabut disebutkannya wallazi najahadu pinalana di yanahum subulana. Barang siapa berjuang bersungguh-sungguh berjihad di jalanku, kata Allah, maka akan kutunjuki, akan kubukakan jalan. Nah, yang dikatakan sungguh-sungguh untuk mengenal Allah itu adalah dengan cara mengenal diri. Itu yang sungguh-sungguh itu. Dalam dulu itu. Nah, apabila kita ini sudah mengenal diri, itu tadi maksud mengenal diri ini kan kita ini untuk mengetahui diri kita yang sebenarnya, diri kita ini siapa sih? Nah, itu. Oh, ternyata aku nih tidak bisa apa-apa. Yang kuasa nih Allah, yang tahu nih Allah, yang bisa mendengar nih Allah, yang bisa melihat nih Allah. Nyatanya kita ini gedebong busuk, gedebong pisang busuk. Itu tidak. Itu yang disebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baru benar kita mengatakan itu setelah kita mengenal diri. Kalau kita tidak mengenal diri, mulut baik ngomong itu tuh. Nyatanya masih aku, kuasa aku. Kalau udah aku. Nah, itu kalau udah aku. Tuh. Beramal merasa kita. Beribadah merasa kita. Alim merasa kita. Lah sudah itu ngatoi wong bulo. Ujungnya, ya kan? Merasa hebat. Kapan merasa hebat? Otomatis meremeh wong. Karena Allah sendiri sudah ngomong, al insanu siri wa ana siru. Sesungguhnya kamu itu adalah rahasiaku dan aku ini adalah rahasia kamu. Maka dari situlah kita nak mengenal rahasionya pada diri kita ini. Nah, itulah untuk mengenal rahasionya, itulah kita mengenal diri. Itu. Dimanapun kalau secara harfiah
Yo, kalau secara harfiah artinya di mana kamu berada, di situ ada aku. Kalau secara harfiah. Tapi secara yang tersirat maksudnya itu yang berlaku pada diri kamu itu aku. Nah, tidak. Yang melihat tuh aku katanya, kira-kira itu nah. Yang mendengar tuh aku. Nah, apal dia, perbuatannya. Itu kan. Ini yang dikatakan. Adapun yang dikatakan iman, Islam, tauhid dan makrifat itu tidak boleh bercerai. Tidak boleh berpisah. Karena sesungguhnya Islam tanpa iman itu kosong. Bagaikan biji padi yang tidak berisi. Sebaliknya iman tanpa tauhid itu tidak berguna, seperti padi yang tidak berguna. Seperti padi yang tidak menjadi beras. Nah, dan tauhid tanpa makrifat itu tidak sempurna. Bagaikan beras tidak dimasak menjadi nasi. Dan ingatlah bahwa makrifat itu adalah tunjang atau gitu ini apa? Pondasi daripada Islam itu sendiri. Maka dikatakan iman Islam tauhid makrifat itu. Jadi kan di sini kalau kita ambil kesimpulan kata-kata ini kan tidak mungkin artinya Islam tanpa iman. Enggak? Islam tanpa iman itu kosong. Merek baik. Kalau diartikannya bagaikan sebiji padi yang tidak berisi, artinya sama cak sekam. Enggak? Digunakan paling digunakan untuk ngosok piring. Jadi pintar-pintarlah memahami, dikaji ini, tidak? Dan dipraktek diamalkan. Ilmu tanpa amal sia-sia, beramal tanpa ilmu itu juga. Sholat tunggang tunggit. Itu beramal tanpa ilmu sia-sia. Ada ilmu tidak beramal itu juga mubazir. Dapat nilai. Maka tidak kena kalau kita di Islamnya iling tuh. Itu. Ilmu sufi tidak mampu kan? Iya. Sebab kita nih bisikan Tuhan, bisikan Tuhan dengan bisikan hantu tipis. Iya, tipis nian. Tuhan. Antara Tuhan dengan hantu hampir sama. Iya, nggak tahu yang berbisik ini hantu. Kalau sudah makrifat, tidak perlu lagi kata sholat. Nah, ini Tuhan bisik gini. Tidak tahu yang bisik kan hantu. Sholat ini kan ada dua, sholat syariat dan sholat hakikat. Nah, sedangkan kita ini sudah jelas hukumnya, syariat tanpa hakikat ada sia-sia. Nah, jadi kalau sholat cuma sholat hakikat, ya kan, tidak ada syariat, era kebalikan, asyariatun illa hakikatun atilatun. Begitu juga, hakikatun illa syariatun batilatun. Memang menurut anunya kita tidak pacak nyalakannya, tidak pacak nyalakannya. Kalau mereka sudah meninggalkan sholat syariat ini, bukan mereka ada artinya tidak sholat, karena yang dimaksud sholat di situ sholat yang sebenarnya, sholat hakikat. Tapi itu juga tadi
kita ini jangan sampai kita meninggalkan sholat syariat itu, kecuali sholat itu sendiri yang meninggalkan kita. Kalau sholat itu sendiri sudah meninggalkan kita, dia galak lagi sholat, nah terserah. Nah. Tapi kalau kita yang meninggalkan sholat, bukan sholat meninggal ke kita, hati-hati mati ngantuk. Diam. Tidak diam. Iya. Yang penting di sini kita jangan ada keraguan, jangan ada bimbang, jangan ada sakwa sangka lagi, jangan ada was-was lagi, ya, bahwa segala sesuatu ini la maujudun bihaqi ilallah. Itu yang penting. Maka di sini kalau kita sudah bisa menanamkan pemahaman itu, itulah dikatakan suhudul kasro fil wahada, pandang yang satu kepada yang banyak. Kebalikannya suhudul wahada fil kasro, pandang yang satu, pandang yang banyak kepada yang satu, pandang yang satu kepada yang banyak. Nah, makna pada banyak itu kepada yang satu, dengan kita melihat dan meyakini bahwa segala sesuatu ini kelakuan daripada Allah. Itu perlakuan daripada Allah. Jadi perlakuan di atas alam ini, di atas apa, di dalam alam ini tidak ada lain, datangnya daripada Allah. Perlakuan daripada zat Allah. Nah, ini yang nak kita imani. Nah, iman inilah yang dikatakan, yang dimaksud iman itu yakin. Yakin itu bukan di mulut. Kalau di mulut itu bukan yakin namanya. Itu ucapan. Ya kan? Yang dikatakan yakin itu di hati, kolbi. Itu. Maka kata Allah dalam hadis kursi itu, innallaha ya'murukum, bukan ya, innallaha la yanzuru illa suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru illa qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang rupa kamu, harta kamu, beda. Melainkan Allah itu memandang hati kamu dan amalan kamu. Itu yang dipandang Allah tuh. Maka dikatakan hati kita ini qalbu mukminin, Baitullah. Hati kita ini tempat tilikan Allah. Allah itu menilik hati, bukan menilik rupa, bukan menilik harta. Mana hati kita ini kepada Dia. Kalau masih penyakit hati ini bercokol, riak, dengki, lobak, tamak, serakah, pemarah, pendendam, dedekut, ini masih sebatas nafsu amarah namanya, nafsu yang paling rendah. Jadi kuncinya di sini, di dalam kita praktek, di dalam praktek kita sehari-hari itu, kita sadari terus rasa Allah ini, sadari rasa Allah yang ada. Ya kan? Cara menyadari rasa Allah ini, kita sudah tahu bahwa diri kita ini, yang sebenar diri kita ini adalah rasa Allah, diri rasa Allah. Ya, nah, diri rasa Allah inilah yang nak kita timbulkan, nak kita tajalikan, sehingga nyato, senyato-nyatonya bahwa kita ini tiada, yang ada hanya Allah. Memanglah tidak mudah, banyak tantangannya. Buktinya baik, tantangan tak usah jauh-jauh, tantangan nak nemui ngaji ni berat setengah mati. Caknya yang digenten tu hilang lain tu caknya. Tak lagi dia pergi tadi tu antara anunya aje.
Nah, ya cuma termasuk barangkali kan, nggak baca Melaki gitu kan. Nak kena mana absen. Kita lagi timbul sungkan. Kemarin absen berturut-turut 3 kali. Puasa icanya tuh kena ngegas dikit, lain suasananya kaget. Nang lah. Dak ngidak kena jauh kan ten. Iya. Nah, sejaman. Iyo. Kalau Apalagi bermotor, wih dinginnya balik. kami yang absen tuh taruh di KD, takut kalau jika kalau KD aman KD yang absen. Wah, ini belum puasa. Aku ngantar roti dari kilometer 9 itu lagi lama. Kilometer 9 kan langsung gue ke jalan Soekarno itu kan. Soekarno Hatta ya. Belok kanan, kapan nimbulnya kan itu lagi ke Lampung, apalagi ada sini. Mendewean juga. Ya, kalau berewang konvoy berdua Makan juga kan? Motor. Mungkin. Saking jauhnya tuh cuma ngajung nih, melintasnya tuh. Iya. Terasa. Siang hari ngantar roti. Aku nih kalau ngantar roti ke rumah itu dia.